96 FM Mercury, info aktual lagu hits. Selamat pagi sahabat Mercury, saatnya kembali bersemangat. 1 jam ke depan saya bersama Magnet Solusi Integra Consulting. Ada Bu Novi, ada Mbak siapa? Dina. Oke, Dina. Kita akan membahas tentang tadi yang sudah saya sounding sejak pagi, bagaimana divisi sumber daya manusia, divisi HRD itu kemudian diberdayakan, quote-unquote diberdayakan untuk bisa menjadi internal coach gitu ya. Menarik pembahasan ini, dan nanti ada 2 narasumber yang boleh Anda ajak sharing begitu, bagaimana memulai ini di perusahaan Anda kalau Anda tertarik dengan ide ini. Selamat pagi Bu Novi. Sahabat Mercury dimanapun berada juga. Ya, kabar baik, sehat-sehat ya. Alhamdulillah sehat. Yes, habis perjalanan ini. Masih panas nih habis ngegas. Iya, masih panas ini habis ngegas di jalan tol. Ngegas stop and go terus ini, tancap gas nih. Kemudian ada juga juniornya Bu Novi. Hai Din. Hai Pak. Oke. Kalau sama milenial kan nyapanya harus beda-beda dikit lah ya. Iya betul, makanya kok kerasa beda saya. Dibedakno. Iya, ini penyiar macak milenial, macak tapi. Oke, hari ini kita berbicara tentang bagaimana kemudian divisi sumber daya manusia HRD itu kemudian bisa menjadi internal coach. Apakah ini sesuatu yang baru atau sebenarnya ini sudah merupakan mestinya sih fenomena lama aja ya, cuman mungkin belum banyak yang menerapkannya. Gimana Bu Novi? Iya, jadi sebenarnya begini, karyawan itu supaya dapat berkembang optimal di dalam karirnya yang nanti ujung-ujungnya ke produktivitas, itu perlu tadi sudah disampaikan, diberdayakan. Artinya kita menggali potensi yang terbaik yang dimiliki, yang kemudian supaya itu bisa optimal kan, seperti itu. Nah, ini adalah sebenarnya ini peran atasan juga, peran masing-masing atasan untuk memberdayakan ini. Jadi supaya nggak salah bahwa kalau urusan memberdayakan itu terus kemudian nanti departemen SDM-nya yang harus repot kayak gitu. Padahal yang berinteraksi sehari-hari di pekerjaan ya atasannya. Jadi sebenarnya ini adalah fungsi lama yang saya pada kesempatan ini mengingatkan kembali gitu loh, bahwa atasan itu bisa menjadi internal coach atau departemen SDM ini orang-orang yang ada di sana itu menjadi internal coach bagi rekan-rekan atau peers yang sejajar. Jadi kalau misalnya yang di level manager, maka bisa menjadi internal coach bagi orang-orang yang setara dengan dia, yang peersnya. Jadi yang setara manager tapi di bidang yang lainnya. Kalau di bawahnya ada yang supervisor, maka yang supervisor bisa juga menjadi internal coach bagi yang setara dengan dia, seperti itu. Jadi termasuk yang di level yang di staff, seperti itu. Artinya perannya itu kan jadi macam-macam kan ya. Kalau kemarin itu sudah dia diminta jadi bisnis partner gitu kan. Sekarang juga bisa menjadi internal coach. Artinya dia membantu orang-orang yang ada di perusahaan untuk tadi itu bagaimana mereka bisa menjalankan fungsi dan perannya dengan baik. Nah, ini lebih-lebih menjadi makin penting karena sekarang tantangan pekerjaan itu menjadi makin kompleks gitu kan. Tantangan perubahan dari luar, tuntutan dari kompetisi, terus kemudian perubahan skill gitu ya, kompetensi yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan itu yang membuat orang menjadi tekanan pekerjaannya menjadi makin tinggi. Terus kemudian konflik yang mungkin makin menguat gitu ya, karena tadi itu orang high pressure satu sama lain, sehingga kemudian hubungan antar divisi atau antar individu satu dengan yang lain itu menjadi sensitif sekali seperti itu. Nah, dan dalam kondisi yang seperti itulah maka ini tadi kita membutuhkan coach yang kalau misalnya ini kita bisa saja mengatakan biasanya coach itu ada dari luar. Tetapi saya ini dalam kesempatan ini ingin mengencourage bahwa teman-teman yang ada di divisi SDM di dalam perusahaan itu juga bisa berperan menjadi coach bagi rekan-rekan yang ada atau anggota tim yang ada di dalam perusahaan. Ya, oke. Tapi kita mungkin mesti sepakat dulu bahwa coaching itu sendiri
per definisinya apa ya Bu Novi ya? Coaching itu sebenarnya Sangat lebar kah adalah, atau mungkin harus dipersempit ketika kaitannya jadi dengan topik kita hari ini? dengan kaitannya dengan topik ini, yang paling sering itu kalau misalnya ini teman-teman di SDM itu istilah CMC, jadi coaching, mentoring, sama konseling seperti itu ya. Itu istilah yang sering kali dipakai. Jadi CMC ini adalah salah satu metode yang dipakai untuk pengembangan karyawan gitu ya, pengembangan karyawan. Nah, ada yang membedakan dari 3 ini tadi, CMC ini. Jadi yang coaching sendiri, mentoring sendiri, konseling sendiri. Saya mulai dengan konseling. Konseling itu tujuannya itu lebih ke memecahkan masalah gitu ya, memecahkan masalah yang lebih ke karena psikologis, hambatan psikologis kayak gitulah, stres lah, sulit adaptasi, yang kayak gitu-gitulah. Jadi kalau konseling ke sana, jadi memecahkan itu tadi hambatan psikologis. Kalau mentoring itu lebih ke proses apa ya, istilahnya ngajarin gitu ya. Jadi ada seorang mentor, orang yang expert, yang dianggap ahli, yang kemudian akan memberikan petunjuk, arahan, instruksi kepada orang-orang yang ada. Jadi misalnya apakah bisa jadi orang yang di level di bawahnya atau orang-orang lain yang membutuhkan keahlian tertentu ini tadi. Itu adalah mentoring. Jadi ada orang yang kemudian akan menjadi mentor. Dia expert, kemudian dia ngajarin ke orang lain. Nah, kalau coaching ini perannya menjadi berbeda karena coaching ini memang prosesnya bisa jadi sama, jadi bisa one on one, artinya itu satu persatu seperti itu, atau bisa juga grup, tetapi prosesnya adalah tadi ini lebih mengidentifikasi goal yang ingin dicapai oleh seseorang dalam karirnya atau sesuatu hal kayak gitu. Jadi orientasinya itu lebih selalu ada goal yang ingin dicapai. Jadi lebih ke bagaimana supaya karir saya lebih baik, bagaimana supaya saya bisa beradaptasi dengan lebih baik dengan atasan saya, seperti itu. Jadi meminimalkan yang hal-hal yang lain tadi seperti itu. Jadi proses ini lebih melibatkan coach gitu ya. Coach itu adalah orang yang di coach itu tadi, lebih melibatkan coach karena si coach ini harus bisa mengidentifikasi. Jadi di dalam proses coaching ini si coach ini harus seminimal mungkin dia mengeluarkan instruksi-instruksi atau arahan-arahan. Jadi nggak sama dengan mentoring gitu. Jadi harus sedikit mungkin dia mengeluarkan statement-statement, tetapi lebih banyak menggali potensinya, mengenali si orang ini, mengetahui tujuannya ini seperti apa, kemudian untuk mencapai tujuannya dia tahu harus seperti apa, tetapi kata-kata itu tidak boleh keluar dari dia gitu loh. Kata-kata itu harus keluar dari insight yang didapat oleh si coach, karena itu akan lebih kuat keinginan untuk mencapainya. Seperti itu. Dari sini saja kita sudah bisa melihat bahwa sebenarnya tidak sederhana yang dibayangkan ya. Kalau kemudian SDM melakukan internal coach ya. Betul. Apalagi kalau misalnya kita seringkali kan lebih gini toh, ini tidak benar terus cet gitu kan ya, gitu bisa menyalahkan atau kemudian yaitu tadi proses menginstruksikan seperti itu. Nah, kalau coaching yang benar itu enggak seperti itu. Tidak seperti itu. Seperti itu. Nah, ini yang kemudian mungkin saya ingin munculkan kembali gitu loh, bahwa lakukanlah seperti ini gitu secara bertahap supaya kemudian peran Anda ini makin optimal dan orang-orang yang tadi itu yang melakukan melalui proses coaching tadi itu mereka kemudian mendapatkan insight dan mereka merasa bahwa ini adalah komitmen saya gitu, komitmen pribadi saya yang harus saya capai, sehingga lebih kuat orang untuk mau mencapainya, bukan karena permintaan atau atas paksaan atau instruksi yang dari orang lain seperti itu. Kita coba milenial melihatnya seperti apa. Din, kalau kamu mau menambahkan apa yang dari sudut pandang kamu soal yang disampaikan oleh Bu Novi? Yang dijelasin Bu Novi tentunya udah jelas banget ya, cuman di sini jangan sampai nggak jelas. Udah jelas banget. Kalau Kevin yang jelasin nggak jelas. Tapi simpelnya gini, jadi coaching itu kayak wadah untuk memfasilitasin seseorang untuk mengoptimalkan potensinya, mengaktualisasi dirinya. Jadi bukan atas kehendak coachnya, tapi atas kehendak kita sendiri. Jadi coachnya itu kayak membantu kita untuk mengenali diri kita sendiri, gimana cara mencapainya, itu semuanya kembali kepada kita yang bisa mencapainya, dan cara-cara itu
diri kita sendiri yang menentukan, cuman emang dikasih kayak kisi-kisi atau bantuan dari coachnya tersebut kayak gitu Pak. Nah ketika bicara soal teman-teman sebayamu, anak-anak milenial, apakah ada perbedaan kemudian ketika melakukan internal coaching ini dengan mereka yang mungkin umurnya udah level senior begitu? Gimana kalau menurut kamu? Kalau di milenial itu lebih ke sharing sih Pak sebenarnya. Jadi anak-anak milenial nggak suka dituturi ya? Bener, jadi kayak sharing. Kalau kita nuturin kamu harus gini-gini, malah yang ada berontak kan. Jadi permasalahan ini harus diselesaikan dengan cara ini, goals ini harus dicapai dengan cara ini. Kita sharing menurut kita gimana sih cara yang terbaik untuk mencapai hal tersebut kayak gitu. Jadi lebih ke sharing, fakta-faktanya apa, cara mana yang lebih baik itu dicari fakta-faktanya sehingga dia melek, oh iya ternyata cara ini yang lebih baik kayak gitu. Jadi kita nggak boleh menjudge bahwa dia salah kayak gitu, nggak bisa. Oke. Ini menjadi menarik, nanti kita tanyakan ke suhunya lagi gitu ya Din ya. Bagaimana kemudian kalau dalam sebuah perusahaan itu karyawannya juga ada yang anak milenial, ada yang anak jadul, yang jadul banget gitu. Nah nanti Bu Novi akan menjelaskan itu semua sambil juga saya mengingatkan Anda kalau Anda tertarik untuk join silakan di 0315620096 by phone atau juga melalui nomor WhatsApp-nya Mercury di 0817300096. Saya ke pesan-pesan dulu, sahabat Mercury. Saya lanjut kembali untuk perbincangan pagi hari ini dan saya kembali ke Bu Novi lagi untuk menanyakan sebenarnya ketika internal coaching itu dilakukan oleh teman-teman dari pengelola SDM, apa yang kemudian menjadi kelebihannya? Apa yang bisa disebut sebagai keuntungan kalau manajemen SDM itu bisa menjadi coach internal dibandingkan yang eksternal misalnya, Bu Novi? Jadi begini, tadi seperti saya sampaikan bahwa ketika kita melakukan coaching, kita ini membantu seseorang untuk mencapai goals-nya. Nah, dalam proses mencapai goals-nya ini ada banyak hal yang harus kita ketahui tentang coaching sehingga kemudian kita bisa membantu dia dengan lebih baik. Nah, kelebihannya kalau itu dilakukan oleh orang-orang internal, dia yang tahu kondisi organisasi itu sehingga secara spesifik beberapa hal yang perlu ditekankan, si coach intern ini akan lebih efektif dibandingkan dengan coach eksternal. Gitu sehingga karena dia tahu apa harapan-harapan organisasi secara spesifiknya, kemudian juga masalah-masalah dan banyak konteks di dalam perusahaan sehingga dia juga diharapkan lebih bisa optimal melakukan proses coaching. Terus orang yang ada di perusahaan, jadi si coaching ini kan ada di dalam perusahaan, sehingga kemudian ya dalam beberapa kali interaksi kita lebih mengenal dia, gitu kan, sehingga prosesnya jadinya lebih cepat kayak gitu loh. Kenal dia itu artinya juga tahu latar belakang itu bisa dari pendidikannya selama ini, track recordnya dalam bekerja seperti apa, bagaimana dia melakukan interaksi dengan rekan-rekan kerja. Seperti itu. Jadi termasuk mungkin beberapa aspirasi pribadinya kita lebih cepat mengenali gitu loh. Artinya mappingnya lebih akurat gitu ya. Betul. Person to personnya lebih akurat gitu ya. Jadi misalnya terus kemudian tadi misalnya ini bisa segera beradaptasi dengan tuntutan pekerjaan. Kita tahu bahwa tuntutan pekerjaan di departemen A yang misalnya departemen accounting atau pemasaran ini atasannya karakternya seperti apa. Jadi kita langsung bisa matchingin gitu loh. Karena atasannya begini maka kalau dia mau adaptasi caranya harus seperti ini kayak gitu loh. Jadi beberapa hal yang terkait dengan itu kita lebih mudah menyesuaikan, menyelaraskan. Termasuk misalnya masalah-masalah internal yang sering konflik internal lah gitu ya, meskipun nggak selalu terbuka, tetapi konflik internal itu selalu ada di dalam organisasi. Nah, si coach ini lebih paham konteksnya kayak gitu loh. Karena kadang si coach ini juga nggak bisa ngomong langsung kendala-kendalanya apa gitu, nggak enak lah gitu, takut ngejelekin orang lain kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Tapi selain keuntungan juga ada keterbatasan juga ya kalau internal coaching itu dilakukan oleh
Iya. teman-teman dari Yang SDM? pertama itu pasti kompetensinya gitu. Jadi nggak semua orang kan telaten dan ini proses yang agak panjang gitu ya. Jadi proses mengeksplorasi ini kan proses yang agak panjang. Jadi secara kompetensi bisa jadi nggak mumpuni karena coaching yang efektif ini tidak harus selalu dilakukan oleh atasan, gitu ya. Tidak harus dilakukan oleh orang yang paham benar dengan pekerjaannya. Karena memang kita tidak mentoring, nggak sedang ngajarin sesuatu kayak gitu kan, seperti itu. Jadi secara kompetensi ini kebanyakan di sinilah gapnya di situ. Lalu kemudian kredibilitas. Kredibilitas itu artinya itu tadi, kalau kita sudah tahu yang orang akan yang menjadi coachnya kita itu seperti apa, pas enggak tepat orangnya gitu ya ada rejection ya, kadang-kadang ada rejection gitu ya, penolakan gitu ya. Seperti itu. Jadi kita tahu wong ngurus awake dhewe gak becus kok ngoceng orang kayak gitulah, misalnya seperti itu gitu. Jadi nggak bisa jadi role model untuk orang-orang di dalam timnya kok terus ngoceng di yang departemen lain. Ini misalnya karena tadi itu mau memberdayakan internal, kemudian dibagi peran-perannya kayak gitu loh. Itu tadi. Terus yang lain adalah waktu, karena masing-masing orang di perusahaan ini kan mereka sudah punya pekerjaan tetap gitu ya. Tetap kayak gitu ya. Ini sementara ini ada tugas tambahan yang mau nggak mau butuh waktu agak panjang, butuh kompetensi dan ketelatenan, extra effort lah seperti itu. Betul. Seperti itu. Jadi mau nggak mau itu tadi mereka akan lebih mengutamakan pekerjaan utamanya dibandingkan dengan kesediaan untuk menjadi coach ini tadi. Dan yang menarik itu memang harus benar-benar dipahami bahwa coaching dengan mentoring itu dua hal yang berbeda ya. Betul. Itu ketika yang kita sudah banyak bicara, kita harus ingat, ini mentoring nih bukan coaching. Iya, betul. Gitu. Betul. Karena ketika kita melakukan coaching itu bukan atas sebuah kesalahan sebenarnya, gitu ya. Jadi orang beres, orang tidak bermasalah pun itu kita bisa melakukan coaching gitu. Jadi orang yang sudah performance-nya bagus, tidak hanya orang yang bermasalah gitu loh. Orang yang sudah performance-nya bagus, bagaimana untuk mempertahankannya, bagaimana untuk meningkatkannya. Nah, itu kita lakukan coaching, bukan orang salah terus kemudian dilakukan coaching kayak gitu. Nanti ya itu tadi karena sudah jelas salahnya banyak, akhirnya yang keluar itu tadi bisa blamingnya si coachnya seperti itu. Akhirnya dia merasa bahwa wah coachingnya kok ketika mendengar kata-kata coaching itu menjadi persepsinya menjadi salah gitu loh. Iya. Karena awam saja awam pasti masih banyak yang memahami bahwa namanya coaching itu kalau diterjemahkan bebas itu kan pelatihan gitu ya. Kan dilatih gitu ya. Gitu ya. Pembinaan kan dibina, dilatih. Berarti kan dituturi pastinya gitu kan. Bukan cuma diajak ngomong gitu ya. Nah, itu kan deket-deket sama mentoring juga gitu ya. Nah, artinya kalau misalnya ini dilakukan oleh teman-teman dari divisi SDM itu tetap harus batasnya coaching ya, bukan mentoring ya. Iya, kaitannya sebaiknya coaching gitu ya. Kecuali memang kita sedang mau mementori dia atas sebuah topik tertentu. Kembali ke tujuannya. Tujuannya apa? Ketika kita mau mengajarkan sesuatu gitu ya, memastikan bahwa dia segera menguasai, itu kita pakai mentoring. Tapi kalau kita mau menggali potensinya supaya kemudian dia berkomitmen untuk mencapainya, itu pakai coaching. Lebih ke coaching. Iya, oke. Sekarang saatnya kamu, Din, menambahkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Suhu soal keterbatasan dan keunggulan dari kalau misalnya sumber daya manusia itu melakukan internal coaching. Kalau dari Dina seperti apa ya? Kalau keterbatasan bagi saya dan teman-teman yang baru masuk ke dunia perusahaan atau bisnis dan kita misalkan menjadi posisi HRD-nya, ketika ingin melakukan coaching itu yang pertama kendalanya itu kurang percaya diri. Nah, kalau kita kurang percaya diri, kita nggak akan bisa membuat si coach itu percaya kepada kita. Nah, itu persoalannya, betul. Terus yang kedua, kendala misalnya kita terlalu muda, yang kita coach nanti misalkan udah agak tua. Jadi kita harus bisa tahu tentang tujuan organisasi itu apa. Jadi kita harus tahu semuanya tentang organisasi. Jadi ketika kita menjadi coach, kita nggak asal ngomong dan gini-gini, tapi kita seolah-olah memahami dia yang mengalami hal tersebut seperti itu. Jadi yang penting itu untuk percaya diri, kemauan belajar, kemampuan belajar untuk mengenali perusahaan tersebut sama meningkatkan kompetensi diri kita sendiri. Itu sih Pak. Iya. Kalau soal keunggulan tadi sudah disebut-sebut begitu ya. Sebenarnya
mappingnya menjadi lebih oke, karena teman seperjuangan gitu ya. Tapi apalagi kalau dari Dina, ketika pengelola SDM itu melakukan internal coaching itu, kelebihan-kelebihan yang lainnya mungkin Dina bisa tambahin? Iya, hampir sama. Cuman kalau internal itu kan sudah berada di lingkungan itu dari awal. Jadi mengetahui seluk-beluk permasalahan atau tujuan organisasi itu dari awal. Sehingga pasti apa yang dia ciptakan, maksudnya apa yang dia inginkan, yang dia mau coach itu sesuai juga dengan perusahaan tersebut. Kalau eksternal, oke, dia akan memberikan masukan atau apa, cuman kan kurang memahami seperti coach internalnya sendiri gitu, Pak. Ya, selain mappingnya lebih bagus, memahami goalnya itu menjadi lebih klop gitu ya, karena toh goalnya sama sebenarnya gitu ya. Mungkin saya bisa tambahkan, mohon maaf ini agak motong, perspektif yang lebih luas, yang lebih bervariasi itu kita bisa dapatkan dari external coach gitu ya. Karena kan dia punya benchmark di tempat-tempat yang lain, di organisasi yang lain seperti itu. Jadi yang merasa bahwa di sini sudah wes notok, wes nggak bisa diselesaikan nih kayak gitu ya. Bisa jadi karena dia nggak punya contoh atau nggak punya gambaran bagaimana sebenarnya yang tadi dikatakan notok atau mentok di sini tadi itu bisa dilakukan di tempat lain dengan cara yang agak beda kayak gitu loh. Jadi perspektif yang agak berbeda itu kita bisa dapatkan dari coach eksternal. Yang mungkin kalau internal ya wis pemahamannya di intern itu aja gitu ya. Gitu. Mungkin juga eksternal mungkin juga eksternal menjadi lebih dibutuhkan ketika komposisi dari karyawan di sebuah perusahaan itu jenjangnya jauh ya, range-nya jauh ya. Ada yang udah tua, ada juga yang masih milenial. Ya, gimana Bu Novi? Betul. Iya, jadi kan gini, satu proses coaching itu butuh trust gitu ya. Seperti tadi itu kan karena tujuannya kita ini mau mengoptimalkan potensi seseorang. Bener. Terus kemudian kita butuh orang itu terbuka gitu kan. Butuh terbuka. Terus tadi salah satu kendala adalah tadi kredibilitas. Jadi ketika kemudian kita kita melihat bahwa orang ini tidak terlalu kredibel, itu kan menjadi susah gitu kan, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita ngelihat ada orang yang secara senior, masa kerja lah dan sebagainya, pasti dia butuh orang-orang juga yang dianggap setara atau sama kayak gitu, seperti itu. Sehingga kemudian mau nggak mau kalau seperti itu harus ngambil orang dari eksternal. Iya. Artinya memang bagus pengelola SDM itu melakukan internal coaching, tapi tidak semua hal bisa diselesaikan melalui internal coaching begitu. Betul. Iya. Ya kan? Butuh pembaharuan ide. Insight juga penting begitu ya. Kemudian benchmark juga menjadi catatan yang ini. Betul. Kalau nggak nanti jadi kata dalam tempurung ya. Benar. Iya, kita juga. Kamu kok benar-benar terus tadi? Emang benar. Jadi sebuah perusahaan pasti butuh pembaharuan untuk mensupport tujuan perusahaan tersebut. Iya. Din, sekarang saya nanya ke Anda, kalau misalnya di level Anda mungkin secara kompetensi tidak diragukan gitu ya Bu Novi ya. Ketika semua orang lulus berlama-lama, Anda bercepat-cepat gitu kan, secara kompetensi oke. Tapi kemudian kalau misalnya nanti ditugaskan oleh MSI untuk mementoring atau mengcoaching mereka yang jauh lebih tua dari Anda, apa yang kemudian Anda rasakan atau apa yang kemudian strategi yang akan Anda lakukan, Din? Satu, siap. Siap. Maksudnya posisi siap gini terus. Ya enggak. Jadi siapnya itu oke sekarang siap tapi harus tetap belajar. Jadi kita harus punya strategi learning dan kayak transferring ilmu kita ke mereka. Jadi saling-saling berbagi ilmu, belajar bareng untuk mengembangkan kompetensi bareng. Bukan berarti saya lebih pintar dari beliau, cuman bagaimana kita sharing, lebih mengenali potensi diri kita masing-masing. Itu coach juga bisa seperti itu sih. Gitu ya. Dan satu hal yang menjadi menurut saya sih ya, menjadi kekasan dari orang-orang yang mungkin bekerja sudah cukup lama itu kan merasa bahwa dia yang paling mampu gitu ya. Artinya aku ngerti kurang apa yang enggak ngerti gitu. Nah, bagaimana mengatasi penolakan-penolakan seperti ini? Mungkin penting untuk yang sedang mendengarkan dan kemudian juga menjadi menjalani profesi kayak Dina. Jadi Dina bisa sharing-sharing ke sahabat Merkuri yang seumuran lah.
Iya, jadi ada Bagaimana mengatasi penolakan? Biasanya kan mereka suka mendebat tuh. Iya, benar. Iya kan? Loh, beneran. Bener, Pak. Suatu pengalaman kita lagi sharing gitu, Pak ya. Gimana? Ya, beliau ngasih ya kayak cerita-cerita, ketika saya ngasih saran langsung dipotong. Ya enggak gitu, yang benar itu seperti ini. Terus kamu nangis? Ya, enggak. Oh, enggak. ya. Enggak boleh nangisan loh. Iyalah, enggak. Mungkin secara ilmu atau pengalaman beliau memang lebih memumpuni. Saya nggak ada apa-apa dibandingkan beliau, cuman setidaknya saya membawa pengetahuan baru mungkin yang bisa mengembangkan. Oh, ternyata ada hal ini yang baru yang bisa juga kita pakai seperti itu. Jadi kita dengerin dulu beliau ngomong, kita hargain beliau ngomong sampai akhirnya kita kayak beliau kan ngomong cerita semuanya. Kita dengerin sehingga beliau juga ke kita, oh anak ini mendengarkan, anak ini menghargai saya. Nah ketika beliau sudah selesai, saya bilang gini, gantian Pak ya, saya boleh sharing kan, kayak gitu. Ya. Jadi saya pelan-pelan, ketika beliau memaksakan kehendak, enggak harus gini, iya Pak, setuju saya, tapi alangkah lebih baiknya gitu. Jadi pengolahan kata itu sangat penting ketika kita berbicara sama orang tua, apalagi itu yang konotasinya senior gitu senior dan diktator seperti itu. Wish, ya. Galak banget kesannya kalau diktator ya. Tapi berarti memang penguasaan kata gitu ya, pilihan kata yang santun yang kemudian bisa diterima. Dan itu menjadi cara penting. kita menghargai ketika bicara gitu ya. Body language juga penting barangkali ya. Dan yang kita bicarakan senyum juga ya, harus senyum kan kan benar. Dan yang kita bicarakan jangan teori di buku aja, cuman kita bisa memberikan contohnya sehingga beliau percaya kepada kemampuan kita. Terkadang kan orang terlihat cerdas karena menghafalkan buku. Nah, padahal yang dimaksud beliau itu kasih contoh ke saya biar saya percaya seperti itu. Oke, itu pengalaman lapangan Anda. Sekarang pengalaman yang lebih sifatnya filosofis dari yang merekrut toh. Iya. Bu Novi, kenapa Anda merekrut teman-teman yang dari usia seperti ini? Apa yang kemudian sedang disiapkan oleh MSI Consulting begitu? Kalau anak-anak milenial, saya melihatnya bahwa mereka ini punya beda dengan zaman saya gitu ya. Jadi menurut saya kemandirian mereka lebih tinggi. Mereka lebih tahu apa yang saya inginkan gitu ya. Terutama ketika saya merekrut mereka ya yang saya cari adalah minat mereka terhadap pekerjaannya seperti itu. Nah, itu sangat membantu. Artinya dengan kemampuan dasar yang sekarang dimiliki kebanyakan anak-anak milenial, terus kemudian mereka punya passion untuk tadi itu mengembangkan orang. Nah, saya lebih memilih seperti ini karena masih bisa dididik kayak gitu ya, dikembangkan untuk berbagai peran-peran yang tadi itu di SDM, karena kita bicara SDM untuk pengembangan potensi, pengembangan organisasi seperti itu. Ya, selain membekali mereka dengan rasa percaya diri yang paling atas ini ya, apalagi yang harus mereka seperti tingkatkan gitu ya. Tingkatkan karena bukan tidak mungkin ketika ada terjun ke perusahaan-perusahaan begitu, mereka akan seperti kata Dina tadi berhadapan dengan mereka yang udah senior, yang rejectnya lebih kuat daripada ininya. Ini listening skill menurut saya itu perlu banget gitu ya. Jadi pekerjaan seperti konsultan seperti itu gitu, termasuk coach itu perlu sekali kemampuan mendengarkan gitu ya. Jadi bagaimana kita ini ngerem untuk mudah ngejudge seorang, tidak mudah berkomentar. Padahal gitu itu semua ada di anak-anak milenial ya. Anak milenial harus bisa menahan. Iya kan nggak telatenan toh. Iki wis tuwek ngomong kayak gini terus. Saya telaten kok Pak. Terus telaten ya. Demi ya. Oke. Ya, jadi tadi itu kemampuan mendengarkan yang harus ditambahkan ke mereka. Selain tadi itu karena wis pasti enggak serantanan lah. Karena anak sekarang tuh merasa bahwa mereka itu juga setara gitu ya, dalam berpendapat itu mereka punya ide-ide yang baru kayak gitu, dan bicaranya juga biasanya lugas gitu kan, wis
lugas dalam beberapa hal, sampai kemudian yang usia senior itu merasa bahwa iki cek nglunjake kayak gitu kan ya, seperti itu. Jadi itu tadi. Terus kemudian empati. Kayak empati gitu. Empati itu artinya kita berusaha memposisikan diri kita sama seperti dia gitu ya. Jadi bagaimana kalau saya di posisi dia itu kira-kira kalau yang saya tuh sekarang mikirnya ini enggak mungkin, bisa kok buat dia tuh jadi mungkin, itu dia mikir apa sih gitu kan. Itu kan susah gitu ya. Sampai kemudian kita bisa memahami bahwa oh ya dia berpikiran seperti itu karena ini tadi mungkin dulu latar belakangnya seperti apa, terus banyak trauma-trauma atau kegagalan yang dialami, sehingga kemudian itu tadi dia bisa mikirnya menjadi seperti itu. Yang buat kita sebagai coach mungkin itu tidak mungkin gitu loh. Artinya kita nggak pernah mengalami situasi seperti itu. Tetapi buat orang yang pernah mengalami situasi seperti itu tuh benar-benar nggak bisa lepas gitu ya, nggak bisa lepas dari situasinya. Butuh dorongan, butuh diyakinkan seperti itu. Nah, betul. Ini yang anak-anak muda gitu ya, saya katakan anak-anak muda ini nggak gampang gitu loh, nggak gampang gitu, karena kadang seperti itu tuh butuh saya katakan kematangan gitu ya, kematangan. Terus kita sendiri sudah melihat banyak kehidupan, sehingga kemudian berempati jadi lebih mudah gitu, karena semuanya tidak semudah yang kita bayangkan gitu kan. Nah, anak muda kan belum ngalamin nih gitu kan. Jadi buat mereka yang sesuatu yang enggak ini nih lebih logik kayak gitu kan, sehingga kalau seperti itu buat mereka bisa jadi mereka, alah ini lo muda ngapain sih dipersusah kok, move on dari apa yang Anda pikirkan kayak gitu loh. Oke. Dan sebagai orang yang sudah terpilih begitu ya, kamu bisa siap kan Din ya? Siap untuk meneruskan menjadi Novi muda kan? Insyaallah. Lanjutkan Novi. Sebentar, saya cek dulu ke posko. Ya, Manila silakan. Pertanyaan dari Bian. Tadi di perbincangan sempat disebutkan kalau para milenial itu tidak bisa dituturi atau termasuk generasi yang mau bebas berkreasi. Atas kondisi ini bagaimana cara tepat untuk mengarahkan tanpa terkesan menggurui? Dan bagaimana kalau dalam kenyataannya milenial itu kurang tertib dalam perusahaan? Bagaimana mengatasi ini? Oke. Satu saja ya Nil ya? Oke, baik. Nanti kita jawab, sabar dulu. Karena saya harus ke pesan-pesan sahabat Merkuri. Silakan kalau masih ingin bertanya, masih ada satu sesi lagi nanti kita bersama-sama di program ini. Kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuman di 96 FM Merkuri, Surabaya. Oke, kita lanjut kembali. Sebelum menjawab Bian, saya balik ke posko. Ya, Nil, ada tambahan? Ada satu pertanyaan dari Ibu Mira. Bagaimana caranya mengkolaborasikan antara generasi milenial dan karyawan senior dalam dunia kerja? Bisa diberikan contoh konkretnya? Oke, baik. Terima kasih. Untuk jadi dua pertanyaannya ya. Yang pertama dari Bian. Bian ini cowok apa cewek ya? Ya, pokoknya Bian gitu aja ya. Karena kan kalau Subianto kan namanya Bian juga bisa toh ya. Ya, oke. Bian menanyakan anak-anak milenial susah dinasehatin, susah dituturi, termasuk generasi yang mau bebas kreatif. Bagaimana cara mengarahkan mereka ini tanpa kesan menggurui? Mungkin yang menjawab pertama harus anak-anak milenial ini ya. Dan bagaimana kalau dalam kenyataannya milenial itu kurang tertib di perusahaan soal disiplin ini? Bagaimana mengatasinya? Din, silakan menanggapi Bian. Jadi generasi milenial termasuk saya itu suka pemimpin yang memberi teladan. Bukan pemimpin bukan pemimpin yang cuma bisa ngasih perintah dan memarahi. Jadi ini ke saya aja, mungkin teman-teman seumuran saya juga gitu. Ketika ada pemimpin, kita bekerja di suatu perusahaan, pemimpinnya itu selalu marah, selalu menyuruh ini, itu, tapi tanpa memberi contoh. Yang ada kita bukan takut. Jujur kita malah lari. Lari ya udah terserah. Tapi ketika pemimpin itu memberi teladan, contohnya ketika ada masalah, menasehati, memarahi dengan menasehati. Beda ya, jadi bukan yang bentak-bentak, cuman menasehati, cuman ada nilai-nilai yang
ingin dia sampaikan melalui nasihat itu akan lebih masuk ke kita. Jadi sebaiknya kamu seperti ini, saya kecewa sama kamu, dan dengan nada yang enak juga, kita didudukan nggak apa-apa, cuman jangan seakan-akan divonis. Kita akan semakin lari ketika pemimpin itu memberi contoh teladan, dia bersikap seperti apa, menasihati kita seperti apa, kita akan bertahan dan mengagumi dia dan menghormati dia sebagai pemimpin. Oke, berarti Bian, cara tepat untuk mengarahkan anak-anak milenial itu adalah dengan keteladanan, gitu ya. Oke, dan kemudian kalau apakah faktanya memang anak-anak milenial itu suka nggak disiplin ya? Maksudnya mungkin dia suka jam kerjanya jam 8 masuk jam 9, yang penting pekerjaan selesai, atau gimana, Din? Itu tergantung budaya pekerjaan juga sih, Pak. Gitu ya. Artinya sebenarnya anak-anak milenial oke-oke aja kok kalau disuruh disiplin, datang jam sekian, pulang jam sekian, bisa juga gitu ya. Sebenarnya anak generasi milenial ya nggak semuanya, cuman mereka lebih bertanggung jawab, bukan berarti lebih bertanggung jawab dibandingkan generasi lainnya ya. Generasi milenial tetap mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi. Ketika dia sudah mencintai dan dipercaya oleh perusahaannya dia. Jadi ketika dia sudah mencintai pekerjaannya, dia anggap lingkungan pekerjaannya nyaman, dia akan totalitas memberikan semua yang ada dalam dirinya untuk perusahaannya tersebut. Nah, kemudian kita ke Bu Mira, masih ke Dina lagi. Nanti yang terakhir biar senior yang jawab ya. Bagaimana cara mengkolaborasikan antara generasi milenial dan juga karyawan senior dalam dunia kerja? Contoh konkretnya seperti apa? Bisa kasih contoh nggak, Din? Jadi generasi milenial itu nggak suka tentang hierarki atau yang intinya strukturnya yang terlalu rigid, yang terlalu kaku gitu, nggak suka ya dia. Jadi kan dulu misalkan gini, kamu jangan lewat depannya manajer. Kalau lewat depannya manajer jangan sok-sokan kayak gini. Ya emang nggak boleh sok-sokan, tapi kita terkadang itu udah dikasih omongan mentah-mentah bahwa takut sama orang ini. Jadi kan kita semakin sungkan dan nggak bisa mengenalkan diri kita kepada mereka, padahal mereka juga butuh mengenal kita. Jadinya hilangkan hierarki itu, mendingan berkolaborasi ini. Jadi ada suatu ketika kita duduk bersama sharing, yaitu seperti coach kayak gitu, coaching kayak gitu ya. Mereka karyawan lamanya menyampaikan apresiasi, ya, menyampaikan aspirasinya mereka di perusahaan. Kita sebagai generasi milenial yang baru datang di perusahaan itu menyampaikan aspirasi kita, dan pasti ada ketidakcocokan. Cuman bagaimana kita menghargai satu sama lain. Nah, itu kan akan mewujudkan satu hal yang dapat kita putuskan bersama itu. Jadi duduk bareng, kadang-kadang kalau istirahat juga diajak, kan pasti nanti satu departemen itu ada manajer dan lain-lain, ada bawahan staff yang paling bawah. Itu gimana cara manajernya merangkul kita seperti itu. Dan kalau generasi milenial bisa bekerja sama dengan baik, kasih aja. Kan generasi milenial itu suka tantangan, Pak ya. Kasih aja tugas. Itu membuat dia lebih tertantang. Kayak gitu. Ya, oke. Moga-moga sahabat Merkuri, terutama untuk Bian dan Ibu Mira, Anda punya, paling tidak sudah punya gambaran bagaimana mengkolaborasikan dua generasi yang berbeda ini di perusahaan. Kemudian juga bagaimana cara untuk bisa memanage anak-anak milenial. Bu Novi mau menambahkan? Jadi tadi kolaborasi antara milenial dan kolonial tadi ya. Orang-orang kolonial ya, ikut company semua itu. Ya, ikut company semua. Memang menjadi berat karena kita harus merubah style kita gitu ya. Merubah style di mana misalnya kita ini maunya cepat gitu ya, kita biasa bagi-bagi tugas gitu ya, ini gitu. Nah, seringkali ini tadi kita beranggapan dengan ketika dibagi tugas itu udah ngerti gitu kan. Kita berharap seperti itu sudah tahu gitu, tetapi ada beberapa juga yang ternyata juga
masih harus diingatkan. Nah, ketika mengingatkan itu tadi kita itu juga nggak bisa terlalu nge-push mereka gitu. Jadi saya sendiri ini terus terang masih harus belajar untuk bagaimana bisa masuk ke mereka gitu. Cara yang gampang ya memang kita harus masuknya itu dimulai dari situasi informal. Misalnya pas makan siang lah, di luar jam kerja seperti itu. Karena mau nggak mau kalau kita sudah masuk ke situasi yang pekerjaan di mana apalagi deadline-nya kenceng, itu kita nggak bisa loh terus kemudian membiarkan mereka melakukan dengan caranya sendiri, terus kemudian nunggu moodnya mereka datang seperti itu, atau merasa bahwa kok aku di deadline sih gitu kan, seperti itu kok kerja kok banyak aturannya kayak gitu. Jadi ketika situasinya formal, kadang kita nggak bisa mentoleransi seperti itu karena kita yang ngerti nih gitu loh, ngerti resiko atau konsekuensi dari pekerjaan ini, bahwa ini harus selesai secara kliennya seperti apa, seperti itu. Tetapi itu tadi dengan masuk mereka, kita masuk ketika suasana informal, membuat mereka itu sebenarnya tahu di luar pekerjaan sebenarnya kita ini nggak seperti itu. Maksudnya kita ini pribadi yang enak untuk diajak bicara, diskusi, ataupun kalau misalnya ternyata kita nggak suka caranya seperti itu, oh ternyata masih mau mendengarkan loh gitu. Cuman ya yang mereka juga akan paham bahwa oh kenapa seperti itu adalah karena memang tuntutannya klien, karena misalnya sekali diklaim itu bisa menggagalkan pekerjaan semua proyek yang sedang kita kerjakan. Mungkin bukan hanya yang sedang kita kerjakan, tetapi juga prospek-prospek yang lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan itu, seperti itu. Jadi kalau cara saya selama ini itu tadi sih, saya masuk ke suasana-suasana yang informal gitu seperti itu. Termasuk ngikutin misalnya mereka punya sosial media, pakai IG lah, pakai apa yang kayak gitu-gitu yang kadang kita ini enggak seronto gitu ya. Enggak seronto itu artinya kita bukan orang yang dikit-dikit upload gitu. Jadi mau makan di upload, nanti lagi apa ngerjain apa di upload gitu kan. Kita bukan model yang seperti itu juga gitu kan gitu. Betul. Jadi kadang ya harus seperti itu. Misalnya di Instagram itu kan ada yang yang mimik-mimik yang lucu-lucu, yang apa, ya sudah kita ikutin aja kayak gitu selama itu tidak mengganggu. Betul. Kita tidak menjatuhkan kita lah seperti Artinya itu. mau nggak mau, suka nggak suka, Bu Novi hari ini juga mengingatkan sahabat Mercury yang ada di level manager dan kemudian harus memanage anak-anak milenial. Egalitarian itu menjadi yang paling tinggi yang paling dibutuhkan oleh anak-anak milenial gitu ya. Karena saya juga ngalamin anak-anak saya kan juga seperti seumuran itu, seumuran begitu. Jadi yang satu lah yang barep seperti itu. Jadi kalau mau misalnya nggak cocok sama orang tuanya, ya ngomong aja nggak cocok kayak gitu ya. Jadi nggak peduli dia itu loh masih minta uangnya kita terus ya. Iya. Lah ya dia lo belum pernah kasih uang kita, tapi ya gak cocok ya ngomong aja lah. Anak sekarang kan repot ya. Jadi seperti itu. Jadi ya belajar dari anak-anak itu seperti itu. Termasuk ya sekarang banyak interaksi dengan teman-teman muda sehingga stylenya yang harus agak dirubah lah gitu. Ya, terima kasih Dina sudah mengingatkan ada keteladanan, ada egalitarian yang menjadi catatan-catatan. Tapi Bu Novi, kemudian kalau kita balik lagi ke topik kita soal internal coaching yang harus sebaiknya juga bisa dilakukan oleh pengelola SDM, apa yang harus dipersiapkan oleh teman-teman di divisi SDM ini agar mereka bisa menjadi coach yang baik gitu dalam internal coaching itu gitu. Yang jelas tadi itu ya kita ketika menjadi coach tidak semua kemudian otomatis bisa menjadi coach gitu kan ya. Tetapi itu bisa dimulai dengan ini tadi teman-teman SDM ini tadi itulah sering-sering sharing bahwa misalnya gini, bagaimana sih mengoptimalkan kinerja, bagaimana kita bisa melakukan pendekatan yang kayak tadi itulah. Paling enggak saya menyarankan ada satu momen di perusahaan, apakah itu di hari, pokoknya di hari yang loadnya itu tidak terlalu tinggi. Kalau yang Sabtu libur bisa di hari Jumat, kalau yang misalnya Sabtu masuk bisa di hari Sabtu. Itu kesempatan untuk ketemu sharing lah, ambil gitu waktu 1 jam 2 jam untuk misalnya sarapan pagi bersama, terus kemudian sharing sesuatu hal kayak gitu. Nah, sharingnya itu dimulai dengan ini tadi loh, peran-peran yang diharapkan dari mereka. Dari situ sebenarnya kita nanti akan ngelihat mana yang
yang pertama ada kita bisa ngelihat siapa-siapa yang punya bakat atau bawaan seperti itu, karena nggak semua orang itu tadi itu punya kompetensi yang dibutuhkan sebagai coach. Lalu yang kedua tentunya ketika itu sudah terkumpul beberapa orang gitu, kita memberikan kayak semacam pelatihan ke mereka gitu. Jadi karena teknik coaching itu juga ada caranya, ada metodenya. Bagaimana supaya mereka ini bisa melakukannya dengan cara yang baik, yang tepat, sehingga kemudian tadi itu asumsi pertama bahwa mereka sudah mempunyai kompetensi dasarnya, kita bekali mereka dengan technical skill-nya, bagaimana bisa melakukan coaching dengan baik seperti itu. Ya. Dan teman-teman di di divisi SDM juga harus selalu meningkatkan kompetensi mereka ya. Betul. Jadi ini menjadi tuntutan ya sekarang ini ya. Menjadi tuntutan dan itu tadi menjadi role model bahwa mereka bisa melakukan itu. Jadi misalnya nih ada project yang harus dijalankan gitu ya. Pas meeting gitu kita ngelihat, wah ada satu kepala divisi yang misalnya dia paling keberatan dengan sebuah ide, misalnya meskipun idenya ini untuk kemajuan untuk perusahaan gitu ya. Nah kita ini sebagai orang SDM yang saat itu mungkin bisa jadi ikut terlibat di dalam meeting itu, kita bisa ngerti kira-kira orang ini dekat dengan siapa. Jadi bagaimana caranya kemudian kita ini membuat dia juga menjadi, bagaimana tugas kita adalah supaya dia juga menerima ini gitu loh. Supaya menerima ini caranya seperti apa? Yaitu di luar jam kerja atau saat-saat informal kita bisa mendekati, misalnya dia tahu bahwa orang yang bisa didengarkan oleh dia itu siapa. Kita didekati si bapak siapa itu, kemudian Pak ini ada kayak gini-gini nih, Bu siapa misalnya Bu Dina atau Bu Novi itu kelihatannya masih keberatan ya. Bapak ngelihatnya gimana sih? Gitu. Kira-kira Bapak ada usul atau ide nggak untuk ini? Nah, atau Bapak bisa bantu kita untuk bicara kayak gitu. Jadi peran-peran seperti itulah yang harus kita lakukan. Artinya kita ini menjadi menjadi influencer, menjadi kalau istilahnya itu bagaimana tadi itu supporting supaya satu tujuan ini bisa tercapai. Begitu. Ya, oke. Din mau nambahin nggak? Masih ada yang mau ditambahkan? Cukup? Menjadi coach yang baik. Oke. Jadi yang pasti kita sebagai coach harus memberikan pertanyaan yang baik sehingga mendapatkan jawaban yang baik juga, Pak. Terus yang kedua itu memiliki pembawaan yang positif. Jadi ketika kita berbicara, kalau kita kayak ogah-ogahan gitu, jadi yang lawan bicara kita malas. Jadi kita harus menumbuhkan aura positif di dia juga. Terus yang ketiga itu kemampuan mendengarkan yang baik, yang udah Bu Novi sampaikan. Terus yang keempat itu bisa memandu percakapan sehingga menggali semua potensinya dan bisa meningkatkan performa kerjanya beliau. Dan yang terakhir kita terus belajar untuk meningkatkan kompetensi diri kita sendiri itu gitu karena sebagai role model itu. Gitu ya. Iya. Oke, kalau Soeharto itu dikenal sebagai smiling general, kalau kita ini harus smiling coach gitu ya. Ya kan harus kelihatan ini terus gitu ya. Nggak mungkin kan jutek gitu terus kemudian ngajarin orang yang nggak ngereken lah. Iya. Bu Novi ada yang mau ditambahkan? Saya mau menambahkan kita programnya dengan ini program MSI monggo silakan. Ya, jadi Magnet Solusi Integra akan menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi BNSP untuk bidang MSDM, manajemen sumber daya manusia. Di mana itu akan kita lakukan di tanggal 21, 22, 23 Februari dan 28, 29 Februari 1 Maret. Gitu. Dan skema sertifikasinya ada Human Resource Staff, Human Capital Supervisor, Industrial Relation Manager, dan Human Resource Manager. Nah, ini saya mendorong teman-teman pengelola SDM untuk mengikuti sertifikasi ini karena di tahun depan, tahun 2021, berdasarkan surat edaran Menteri Tenaga Kerja nomor 5 bulan Juli tahun 2019 yang lalu, bahwa tahun depan itu para pengelola SDM itu wajib untuk memiliki sertifikasi BNSP untuk bidang MSDM. Jadi untuk memastikan bahwa mereka kompeten di dalam melaksanakan tugasnya. Nah, salah satu materi juga yang terkait dengan coaching ini ada di dalam materi ini. Seperti itu. Jadi nanti siapa saja yang harus ikut itu ya para pengelola SDM, mulai dari staff, kemudian ada mau yang level supervisor atau teman-teman yang istilahnya melakukan fungsi-fungsi khusus, apakah sekarang misalnya
misalnya masih di recruitment selection, kemudian di pengembangan kompetensi atau di pelatihan dan sebagainya. Karena dengan mengikuti ini akan tahu sebenarnya peran yang diharapkan dari mereka sebagai pengelola SDM. Oke. Saya review tanggalnya 21 sampai 23 ini full day ya setiap hari ya? Iya, jadi karena ada beberapa skema sertifikasi nanti kalau yang misalnya human resource staff mereka hanya hadir di hari-hari tertentu. Kemudian karena modulnya makin ke atas makin banyak. Jadi kalau yang human resource staff itu mereka hanya datang 2 kali, yang supervisor datang 3 kali, yang manajer datangnya 5 kali. Oke, baik. Pokoknya teman-teman MSI membuka diri untuk 21 sampai dengan 23 Februari dan 28-29 Februari 1 Maret begitu ya? Betul. Kalau ingin tahu informasi lebih ini detail harus ke mana menghubunginya Bu Novi? Bisa ke 0811 340 5557. Oke. Dengan Dimas nanti. Dengan Mas Dimas ya. Oke, Mas Dimas di 0811 340 5557 bisa Anda hubungi untuk mendapatkan informasi lebih detail terkait dengan sertifikasi BNSP MSDM ya Bu Novi ya. Betul. Yang akan digelar sekali lagi 21 sampai 23 Februari dan 28 29 Februari serta 1 Maret oleh teman-teman dari MSI Consulting. Oke, terima kasih Bu Novi. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat dan minggu ini kan hari Selasa, sisa minggunya menjadi minggu yang menyenangkan. Minggu yang menyenangkan, apalagi sudah dinasehati tadi oleh milenial. Din, terima kasih banyak ya Din. Sama-sama, Pak. Tetap semangat ya Din ya. Harus semangat. Harus semangat, oke. Baik, sahabat Merkuri, jangan lewatkan juga dialog yang sama akan hadir kembali di hari Selasa minggu depan pukul 8 sampai 9 bersama Mahnet Solusi Integra Consulting.